Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang isi hati dia, orang yang kalian fokuskan. Boleh kalian fokuskan siapa dia orangnya, boleh pasangan, mantan, ataupun siapapun. Aku akan eh, mencoba untuk menarik energinya. Boleh kalian fokuskan ya orangnya dan kalian sebutkan namanya di dalam hati. Ya, oke, kita mulai aja. Apa isi hati dia terhadap kamu hari ini tanggal 20 Juli 2023. Sometimes I stay awake thinking about you. You speak to me through the music. I wish I had treated you better. I want to feel that way again. I lost myself for a little while. I will waiting I will wait for a sign from you. Oke, terkadang dia sering apa kebangun tengah malam bahkan sampai insomnia tuh ya nggak bisa tidur mikirin kamu, kepikiran tentang kamu, ya selalu keinget-inget kamu seperti itu ya. Eh, dan itu sering sekali, bahkan mungkin setiap malam dia kebangun, bahkan sampai insomnia nggak bisa tidur lagi, nggak bisa tidur ya, karena kepikiran kamu. Eh, Kamu itu berbicara kepadaku itu dengan musik ya, dengan musik. Jadi maksud dia itu kayak eh kamu itu menunjukkan perasaanmu terhadap dia itu bukan lewat perkataan langsung ke dia, tapi kayak kamu itu kayak suka dengerin musik. Kalau misalnya kamu lagi bahagia, kamu dengerin musik yang genre-genrenya yang eh, apa bahagia-bahagia gitu ya, yang kayak gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi sedih, kamu akan mendengarkan lagu-lagu sedih. Kamu misalnya lagi marah sama dia, kamu itu dengerin lagu-lagu yang menyalahkan dia gitu ya, yang kayak kayak lagu-lagu menyalahkan pasangan seperti itu. Ya kalau kamu lagi patah hati sama dia tuh kamu dengerin lagu-lagu galau, lagu-lagu ya yang menunjukkan perasaan kamu ya, dan itu kamu kamu apa ya, kamu tunjukkan lewat musik kayak gitu. Jadi dia tahu bagaimana perasaan kamu itu ya lewat kapan kamu mendengarkan musik itu, itulah perasaan kamu sekarang kayak gitu ya. Jadi dia tahu perasaan kamu itu lewat musik yang kamu dengar gitu ya. Dan juga ada I wish I had treat you better. eh Dia berharap ya, dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi kayak gitu ya. Mungkin selama ini dia sering mengkhianati kamu, sering menyakiti hati kamu, mempermainkan perasaanmu gitu ya. Dia selama ini tuh bukan menjadi apa pasangan yang baik bagi kamu gitu ya. Dia ingin ada kesempatan kedua, entah ini kedua, tiga, empat, I don't know. Intinya dia ingin ada kesempatan kembali dari kamu untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dia sebelumnya terhadap kamu ya, untuk mencoba memperbaikinya lebih baik lagi, untuk menjadi yang lebih baik lagi lah gitu ya, memperlakukan kamu lebih baik lagi. Dan I want to feel that way again. Dia ingin merasakan eh, apa perasaan dia sama kamu seperti yang dulu lagi gitu ya. Ketika kalian apa terkoneksi, berhubungan, atau mungkin
bercerita tentang sesuatu yang membuat dia bahagia gitu. Intinya ngobrol sama kamu itu aja udah membuat dia bahagia. Dia pengen merasakan itu lagi. Apapun yang sama kamu tuh ngebuat dia bahagia ya. Jadi dia pengen lagi ngerasain itu sama kamu. Jadi ya aku rasa dia memang menginginkan kesempatan lagi dari kamu ya untuk merasakan lagi perasaan cinta bersama kamu ya. Ingin kembali lagi memiliki hubungan dengan kamu karena dia ya masih punya feeling, masih punya apa perasaan gairah cinta ya semacam itulah ya. I lost myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk uh, beberapa saat gitu ya. Ya, jadi uh, kan mungkin karena dia pernah gini. Dia pernah merasa kayak bosen gitu ya, bosen memiliki hubungan sama kamu dan akhirnya dia itu bukannya memperbaiki atau mencari solusi dari rasa bosannya, tapi justru dia eh, menghadirkan orang lain atau misalnya dia mengabaikanmu atau mungkin kalian sampai putus, sampai bercerai, nah seperti itu. Jadi dia dia menyesal kayak gitu ya. Dia menyesal karena ketika ketika nggak ada kamu, ya dia kehilangan eh, jati diri dia kayak gitu. Dia kayak kehilangan jati diri dia, kayak dia kehilangan separuh jiwa dia gitu ya. I lost myself for a little while. Dan itu akibat dari tindakan dia sendiri kan, karena dia berlaku ceroboh dan melepasmu begitu saja. Dan akhirnya dia merasa bahwa dia kehilangan separuh jiwa dia seperti itu. I will wait for a sign from you. Ya, aku rasa di sini dia menunggu ya, menunggu sinyal dari kamu ya, menunggu sinyal dari kamu. Kalau misalkan kamu memberikan sinyal dia untuk kembali lagi ke kamu, gitu ya, dia akan segera gercep datang lagi ke kamu. Tapi kalau belum ada sinyal nih dari kamu ya mungkin kamu sedang benar-benar marah sama dia, kamu benar-benar kecewa sama dia ya mungkin untuk sekarang dia akan menunggu aja situasi dari kamu situasinya lebih tenang gitu ya. Kamunya tenang terlebih dahulu, dia akan menunggu sampai kapanpun kamu siap kayak gitu. Ya dia di sini pokoknya akan datang ketika kamu nanti udah ngasih sinyal ke dia bahwa eh oke, kalau kamu mau datang, datanglah kayak gitu. Nah, dia akan datang seperti itu. Jadi aku rasa dia sebenarnya takut datang ke kamu. Ya, dia pengen banget ke kamu, tapi dia takut. Ya mungkin karena dia pernah berlaku curang sama kamu, pernah menyakiti kamu yang wow cukup besar dan membuat kamu benar-benar terluka, membuat kamu marah, membuat kamu apa ya? Kayak dunia kamu runtuh gitu ya. eh jadi dia apa ya? Aduh, bahasanya apa sih itu? Ya, ya intinya mengkhianati kamu. Jadi kamunya tuh kecewa sama dia. Susah kali aku ngomong kecewa. Ya intinya karena dia telah mengecewakan kamu dan itu cukup besar rasa kecewa itu. Jadi makanya dia nggak berani. Jadi dia di sini menunggu sinyal atau mungkin kalau ternyata kamu juga masih punya perasaan sama dia dan kamu juga belum move on dari dia dan kamu belum punya pasangan, ya mungkin dia akan mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, akan datang ke kamu lagi. Kayak gitu sih. Intinya dia menunggu sinyal dari kamu. Ya, kamu siap untuk memberi dia sinyal, untuk mempersilahkan dia datang lagi ke kehidupanmu atau bagaimana? Itu keputusannya ada pada kamu ya. Kamu maunya kayak mana? Uh, ya, semua pilihan, semua keputusan aku serahkan padamu. Aku tidak mau memaksamu harus menerimanya atau tidak. Tanya tanya pada hatimu ya. Oke, oke, oke. Cukup banyak banget nih. Sangat-sangat banyak. Ada 3. Oke lah, nggak apa-apa. Oh, oke. King of Wands.
Oke. Oke, nggak ada lagi yang mau turun. Ace of Wand reverse, kemudian apa five sword, uh, apa two of wand, kemudian king of wand, kemudian ten of wand. Ya, aku rasa di sini dia masih ragu ya untuk datang ke kamu, untuk ya dia intinya masih menunda ya, menunda karena ada keraguan dia, menunda untuk datang ke kamu karena ada keraguan dari dia, apakah kamu masih mau memaafkan dia, masih mau menerima dia, apakah kamu masih punya feeling yang sama dengan dia, kayak gitu, apakah kamu masih punya cinta untuknya. Jadi makanya di sini dia masih menjeda atau apa? Menjeda tuh apa sih? Oh, tadi padahal udah aku sebutin loh. Menunda, menunda action dia ke arah kamu ya. Intinya dia menunda untuk datang ke kamu karena dia masih belum yakin atas perasaan kamu. Apakah kamu ini ternyata udah nggak ada rasa lagi dengan dia. Jadi dia ada energi masih memantau berarti ya. Kalau misalkan dia masih ragu-ragu, belum belum tahu perasaan kamu kayak mana. Dia ada energi masih memantau kamu. Ya, dia tahu bahwa ini semua kesalahan dia, karena hubungan ini bisa hancur itu karena dia menghadirkan opsi lain atau mungkin dia berselingkuh di sini ya. Dan itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan oleh kamu, karena dia menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian, dan itu semua menghancurkan hati kamu, menghancurkan kepercayaan kamu ya. Ya, dan ini yang membuat kalian bercerai, berpisah seperti itu. Ya, dan di sini aku bilang kan dia nggak yakin ya, dia masih ragu. Dan aku lihat di sini di antara kamu ataupun dia lagi menarik diri. Ya, karena masih keraguan dan mungkin kamu juga menarik diri karena kamu udah sakit hati sama dia, ya, kamu udah sakit hati, kamu udah dipermainkan hatinya oleh dia, kamu udah dikhianati oleh dia, makanya di sini kamu menarik diri dari dia, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, bahkan kamu di media sosial juga tertutup, nggak pernah lagi upload kehidupanmu, kamu lebih fokus pada kehidupanmu yang real-real aja, kayak gitu ya. eh dan dia juga karena tidak tahu kabar kamu dan dia berpikir masih ragu kamu masih punya feeling atau perasaan cinta nggak sama dianya, jadi dia juga menarik diri untuk mencoba untuk sekarang, untuk hari ini dia tidak mengganggu kamu kayak gitu ya. Dia mencoba untuk memberikan waktu untuk kamu untuk tenang kayak gitu, dan dia juga menarik diri untuk introspeksi diri dan melihat situasinya sekarang tentang kamu. Kamu tuh kayak mana sekarang kayak gitu. Ya itu tadi, kalau misalkan kamu nggak ngasih sinyal sama dia ya dia nggak maju gitu ya. Dia akan terus menarik diri, dia akan diam gitu ya. Dan kalau kamu di sini sudah menunjukkan bahwa kamu sudah baik-baik saja dan kamu bisa welcome untuk menerima dia kembali, ya mungkin dia akan datang tuh ya. Ya, dan di sini dia akan menunjukkan perubahan ke kamu ya. Kalau misalkan kamu nantinya memberikan dia kesempatan hadir lagi dan kamu menerima dia lagi, dia ada keinginan untuk memperbaiki hubungan kalian. Dia ini orang yang aku lihat memang karismatik ya, orang yang pekerja keras, secara karir juga bagus, dan orangnya itu tahu tujuan dia sebenarnya apa tuh dia tahu ya. Dan kalau di dalam kartu percintaan dia ini adalah seorang tahu nggak sih king ya, raja yang ingin mempertahankan segalanya.
Jadi dia ingin mempertahankan kamu, ya kalau kamu di sini nanti memberikan kesempatan lagi ke dia, dia akan mempertahankan kamu, akan menyayangi kamu, akan memberikan porsi yang sama dengan waktu kerja dia. Jadi dia akan seimbang antara kamu dengan pekerjaan gitu ya. Kamu akan di sama pentingkannya dengan pekerjaan dia gitu ya. Posisi kalian akan setara gitu dengan kepentingan pekerjaan dia. Jadi kalau menurut dia sangat sepenting itu pekerjaan dia, sangat-sangat penting ya kamu juga sangat-sangat penting bagi dia. Jadi dia akan menjaga kamu sama seperti dia menjaga pekerjaannya kayak gitu sih. Jadi mudah-mudahan kamu paham ya. Intinya ya, kalau dia memprioritaskan pekerjaannya, kamu juga termasuk sejajar dengan prioritas dia sama dengan pekerjaannya, kayak gitu ya. Imbang lah intinya ya, dia akan menseimbangkan antara pekerjaan dengan kamu. Seperti itu, dan ya dia akan menyalurkan cinta dia ke kamu gitu. Ya, karena mungkin selama ini atau mungkin kemarin-kemarin ya saat kalian masih berdua, maksudnya itu berhubungan ya. Dia di sini lebih memprioritaskan pekerjaan dia. Dia itu menganggap bahwa kamu adalah tanggung jawab yang lain, beda lagi gitu ya. Kamu bukan menjadi prioritas dia waktu kalian kemarin berhubungan. Jadi eh dia menyesal ya karena kamu tidak diprioritaskan dia sama dengan pekerjaannya. Dia lebih mementingkan pekerjaannya, dia lebih mementingkan menstabilkan finansial dan karir dia. Dia lebih mementingkan mengejar karir dia di sini kamu di entah di nomor berapaan dia. Jadi dia di sini cukup menyesal dan dia ingin memperbaiki itu. Ya, aku rasa dia ingin sangat-sangat memperbaiki itu. Tapi yang penting adalah kamu berikan dia dulu sinyal kayak gitu ya, baru dia akan menunjukkan ini ke kamu kayak gitu ya, menunjukkan sikap dia, menunjukkan sikap dia bahwa kamu akan menjadi prioritas yang sama dengan karir dia kayak gitu, akan seimbang dengan pekerjaan dia kayak gitu ya. Oke, aku rasa itu aja ya. Jadi faktor yang membuat dia salah satunya membuat kamu kecewa adalah ya dia kemarin-kemarin lebih memprioritaskan pekerjaan ya daripada kamu. Kamu itu dianggap tanggung jawab yang di sekitaran berapa tuh nomor sekian dan sekian-sekian mungkin ya gitu. Jadi dia menyesal akhirnya yaitu tadi makanya keluar King of Wands ya. Dia akan membuat kamu menjadi prioritas dia juga sama seperti pekerjaannya. Paling tidak seperti itu ya, dia akan memprioritaskan kamu juga. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan untuk perasaan dia terhadap kamu hari ini. Dan untuk zodiak yang terpaut dalam pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Kalau ceritanya ini sama dengan kalian semua, tapi zodiaknya tidak aku sebutkan ya, it's okay, no problem. Ya bisa jadi ini juga resonate kok dengan kalian ya. Oke, aku akhiri pembacaanku tentang tema kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.